وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار بالأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيخ جل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah melangkahkan kaki kita, melambaikan tangan, melangkahkan kaki sehingga menuju ke tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mencari pahala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Perbuatan bid'ah yang dilakukan kaum wanita. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Jadi maksud bid'ah di sinilah ya bid'ah terbagi kepada dua secara garis besar. Ada bid'ah yang baik disebut dengan bid'ah hasanah. Ada ngarannya bid'ah yang kada baik, ngarannya bid'ah sayyi'ah. Makna bid'ah dulu sesuatu yang tidak terjadi di zaman Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, jadi bid'ah itu
kada pernah digawi Nabi, kada pernah dicontohkan Nabi. Cuman terbagi kepada dua, ada nang baik, ada nang kada baik. Bid'ah nang baik seperti apa? Seperti madrasah, membangun madrasah. Di zaman Nabi kada ada madrasah. Nah, jadi bagus itu untuk belajar ilmu agama di madrasah, pondok-pondok pesantren. Rumah sakit ternyata kan ada juga zaman Nabi. Cuman bagus tuh kan. Untuk kemaslahatan umat itu namanya bid'ah. Bid'ah nang baik. Nang kayak kita membaca Maulid Habsyi, membaca burdah. Itu kan ada di zaman Nabi. Dan Nabi kada pernah menggawe itu lah. Cuman bagus. Nah itu bid'ah nang baik, bid'ah nang bagus. Bila dilakukan bawa pahala. Nah, ada ngaranya bid'ah nang kada baik, bid'ah nang Nabi kada menggawi, Nabi kada pernah mencontohkan, cuman bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan syariat. Nah, artinya di situ bila pelakunya berdosa. Nah, contohnya banyak lagi contohnya di sini lagi nanti disahabat. Nah, jadi bid'ah nang maksud di sini bid'ah nang kada bagus, bid'ah nang jahat, nang wajib ditinggalkan. Dan itu terjadi banyak, bahkan di akhir zaman di sini. Perbuatan bid'ah yang dilakukan kaum wanita, bubuhan wanita. Nah, beginian ini jangan digawe, inilah dosa kita. Di zaman sekarang, nah di zaman sirin lah, di zaman pengarang kitab ini, pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten ini sidin hidup, awas sudah meninggal sudah sidin. Orang Banten, orang Jawa, cuman mengajar di Mekah dan meninggal dunia di Mekah, dikuburkan di pekuburan Ma'la. Jasad sidin waktu digali ada hancur. Nah, artinya sidin makan amat. Syekh Nawawi Banten. Cuman sidin mengarang kitab bahasa Arab. Adapun yang di tangan kita ini sudah diterjemahkan. Yang bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di zaman sekarang, maksudnya zaman sidin, telah banyak kita saksikan kaum wanita, bubuhan beginian, pamer perhiasan. Nah, zaman sidin lah. Bagaimana ini? Pamer perhiasan ini niatnya hendak bagak. Nah, baik itu perhiasan berupa emas, kalung, maka beristilah kalung dikeluarkan. Ibu-ibu, gono lah pulang anunya nih, buahnya. Nah, baik nanti pamerkan itu perhiasan berupa emas, permata, atau mobil, atau kendaraan, atau maksud perhiasan itu dirinya sendiri perhiasan. Ada lagu Roma kan? Perhiasan dunianya hanya istri salehah. Itu kah lagunya? Perhiasan, maksud perhiasan itu dirinya. Walaupun kada emas, kada cincin, kada kalung, cuman dirinya itu bungas misalnya. Bila ini menampakkan diri di hadapan laki-laki, maka laki-laki tercengang-cengang melihat kecantikannya karena dirinya itu dianggap perhiasan. Nah, bisa. Jadi pamer perhiasan bisa pamer emas, kalung, atau pamer kecantikan.
Itu amun pamer emas kada jadi duit cuma leh ya Allah ada bertambah ya Allah emas tuh bila dipamerkan. Nah kecuali orang penjual emas tuh apa pamer dilihatakan cuman lain di awak ya Allah. Nah, jadi apalagi deh zaman ini bagus disimpaninya emas ini dipikirkan orang, anak dicontoh orang, anak dirampok orang, atau sekarang orangnya kawan nak hutang anaknya 100 ya hehehe ya hutang ikan banyak lebih si emasnya jualan masih kan mau nak hutang. Nah dikirakan orang jadi baik disimpannya aja bila perlu dijual ya kalau duitnya agak keperluan gitu ya itu lebih emas lebih aman lebih aman. Mereka berhias dan berdandan agar menjadi tontonan dan pusat perhatian lelaki lain. Nah, jadi sudah niat kayak itu salah, sudah niat kayak itu. Ini untuk lelaki lain, harusnya untuk lakinya. Bila berhias, berdandan untuk lakinya. Kalau sudah berhias, berdandan niatnya untuk dilihat oleh laki-laki lain, sudah salah niatnya. Bila menggawi dosa, jadi jangan kalau rumah berhias-hias, berdandan-dandan, bercantik-cantik. Cukup di rumah aja di hadapan laki bercantik-cantik. Kalau keluar rumah seadanya aja, harus berdandan. Kalau peluk, tutupi muka, pakai masker. Jangan ada kelihatan. Ya Allah, muka tutup aurat juga. Nah, kayak itu. Ini masih zaman sekarang. Perasaan malu hampir tidak mereka miliki lagi. Di zaman sidin lah itu banyak pembinian ke sidin kan menyambut orangnya si A si B ibah kena secara umum aja si asam janar siapa merasa benar. Nah perasaan malu hampir tidak mereka miliki lagi. Namunnya pembinian itu punya sifat malu, tentunya dia sopan menampilkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Sopan keluar rumah menampilkan auratnya di hadapan laki-laki lain. Tapi nyatanya kalau perempuan itu masih berani membuka auratnya atau menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki lain, ketahuilah itulah perempuan yang dicabut Allah Ta'ala rasa malu pada dirinya. Nah, lamun pian hendak dikatakan masih punya rasa sopan, rasa malu, maka jagalah aurat. Jangan diumbar-umbar aurat walaupun sehelai rambut pun di hadapan laki-laki lain. Lawan juga jangan cuma lawan ulun aja sopan misalnya. Bila tetamu ulun ada kaum ya sopan ya lalu aja misalnya menutup aurat pas sudah kata ulun membuka aurat, nah itu namanya sopan non manusia. Maksudnya sopan bukan karena Allah Ta'ala. Jadi lawan siapakah? Laki-laki yang bukan mahram jangan menampilkan aurat. Lawan amang penjual pintol kah? Lawan kaum kah? Lawan siapa misalnya Pak RT kah? Pembakal kah? Siapapun laki-laki yang bukan mahram itu hendaklah ditutup aurat dia, dijaga aurat dia.
Jangan cuma tetamu kaum aja, ada kaum bersembunyi karena kada menutup aurat Bang Neng. Tapi mun kadeda kaum biasa aja. Nah, jangan tuh namanya Bu, ada kayak itu. Ya, jadi ujung-ujung menutup aurat atau pahadangan pengajian aja menutup aurat. Sudah kalau sudah di rumah, maksudnya bukan di tempat pengajian, lepas jilbab. Nah, jangan kayak itu. Nah, dia harus istiqomah menutup aurat. Jangan menampilkan kecantikan, perhiasan di hadapan laki-laki lain. Lamun hendak dikatakan masih punya malu, karena Nabi bersabda al-haya'u minal iman, bermula sifat pemalu sebahagian daripada iman. Artinya bila orang tuh ada sifat pemalu, itu ada iman di hatinya. Tapi kalau di hatinya amunnya orang yang ada sifat pemalu, itu bisa ada iman di hatinya. Nah, itulah. Mudahan keadaan kita lebih baik daripada hari-hari kemarin lah, dengan berkat kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmu kita. Dan itulah potret tabarruj. Tabarruj itu ya menampakkan perhiasan deh. Bahasa Arabnya tabarruj, menampakkan kecantikan perhiasan di khalayak ramai, itu namanya tabarruj bahasa Arabnya. Sebagaimana diketengahkan Imam Mujahid, Qatadah lah, berjalan lenggang-lenggok di depan lelaki lain menjadi model atau model wanita masa kini. Nah, padahal itu perbuatan bid'ah. Berjalan di khalayak ramai, apakah lagi situ ada banyak lelakian, pina lambat berjalannya, pina kayak lenggak-lenggok, pina kayak itik jabun, atau pina kayak model. Nah, model itu kan jalannya ya Allah, mau kayak membaguskan jalan supaya kelihatan bodinya bagus. Nah, itu jangan dilakukan oleh perempuan muslimah, jangan dilakukan. Amunnya berjalan, apalagi situ banyak orang, banyak lelakian, laju-laju berjalan, jangan pelingau, laju-laju, jangan lambat kayak pengantin, jangan lenggak-lenggok, karena itu bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang memandangnya. Apakah lagi misalnya sudah berjalannya gamat, jalannya lenggak-lenggok, pakaiannya ketat pulang, bodinya, nah, jadi menampilkan bentuk tubuhnya. Nah, itu jangan. Pakaianlah pakaian yang lebar-lebar saja, lebar-lebar, jangan yang ketat. Jadi daripada kan orang kada nukar kain, berarti ingin sini hendak berpakaian, orang duit sing banyakan kada nukar kain kah? Nah, jadi ujung-ujung berpakaian lah, pakaiannya menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan aja nang dibuka. Kemudian pakaiannya lebar, jangan yang ketat, yang lebar. Biar murah-murah aja, bersama larang-larang. Nah, termasuk pula menyampaikan aja Bang, batis termasuk aurat juga. Nah, kayak pianam sembahyang Bang, pianam sembahyang nggak pernah dibuka wajah, kedua telapak tangan. Ya Allah, itu aja nih bukan sama juga. Bila keluar rumah biar jalan, pastilah tamu lelakian ya Allah.
Nah itu ujung-ujung nutup auratnya. Baju itu dipanjangi sampai tapair kan. Namun kada bakos batis, panjangi baju sampai tapair bapak. Karena batis masuk aurat. Ulun jujur aja lu lawan bini ulun tuh nah. Bila kada bakos kaki kalau rumah mau cari kaki. Alhamdulillah mau aja menurut. Pas sudah balaki, dulu belum balaki, mungkin kada bakos batis, pakaian misalnya masih terbuka, tapi sudah balaki ini, jelaki harus nutup aurat. Nah, walaupun pemulaannya agak repot, anda ke warung aja bakos kaki, enak. Kada apa-apa, demi menjalankan perintah Allah. Orang yang mencari ridha Allah, dia tidak akan merasa sulit, dia tidak akan merasa risih. Karena bila memakai pakaian nutup aurat, walaupun ke warung aja setumatnya, pahala itu menutup aurat tuh pahala. Karena hukumnya wajib. Nah, namun kada bakos kaki panjangi pakaiannya. Apalagi batis ini putih koneng. Lalakian melihat bunga aslinya putih banget batisnya. Apalagi dalam maniana lalakian tuh ya pikirannya tuh kayak itu. Laki-laki yang normal nih bisa mahayal-hayal aja tuh. Mereka sudah merasa biasa berjalan di hadapan kaum lelaki. Nah, sudah terbiasa malah jadi kada merasa risih. Ini Sidin mengisahkan realita kenyataan yang terjadi di akhir zaman kayak ini banyak. Mereka bebinian sudah merasa biasa berjalan di hadapan kaum lelaki, jadi kayak biasa aja santai sambil berpaniran, seharusnya risih. Lalu dia dengan cepat berjalan, harusnya gitu. Baik di pasar, makanya kan nang bagus tuh ke pasar tuh lelakian pak. Nang bagusnya toh. Nah, nang masih sekarang ini masih ada pasar nang Islami nih. Di dunia ini masih ada pasar nang Islami. Di mana? Di kota Tarim, di Hadramaut. Itu lalakian nang berjualannya, lalakian nang betul tukarnya. Kita lihat beginian di pasar. Beginian bagaimana di rumah aja. Babiniannya kada ada terlihat di pasar satu orang pun kada ada. Di jalan-jalan kada terlihat. Di pasarnya bebahan lalakian menjualan. Kenapa betul tukarnya bebahan lalakian juga. Jadi pasar mereka aja sudah pasar yang berkah. Apalagi masjidnya, majlis taklimnya, pasar ini kan ada maksiat. Di tengah jalan kan ada maksiat. Itu di kota Tarim masih ada sampai sekarang. Tapi kalau di pasar kita banyak beginian deh. Nah, beginian yang betul-betul beginian yang menjualan. Ini yang wajib mencari nafkah itu laki, bukan bini. Wajib mencari nafkah itu laki, bukan bini. Jadi laki aja mencari. Ini bagaimana di rumah aja. Oleh karena itu, maka perempuan atau istri daripada seorang laki-laki itu terpeliharalah dia. Dengan bagaimana di rumah terpeliharalah dia daripada fitnah. Terpeliharalah dia daripada dosa. Walaupun hidup sederhana. Ini kadang-kadang pemikiran bebinian jar mun abahnya becari pakulian sedikit jadi empat hajua menggeni. Nah, kalau berpikiran apa bersifat qanaah aja, merasa cukup, merasa bersyukur dengan rezeki yang Allah beri, insyaallah dia akan merasa bersyukur dan merasa cukup. Biar laki kau jangan mencari. Lakiku memberi sekian, terima aja dengan syukur dan apa adanya sudah. Itu rezeki. Biar laki aja yang mencari. Nah itu nang bebinian lelakian nang sabujud dalam agama lelakian nang mencari bininya kalau di rumah. Nah itu. Amunnya kalau rumah juga kalau mina terjadi fitnah.
terjadi fitnah apa? Dicangangi lelaki yang lain dan lain sebagainya. Baik di pasar, di masjid. Nah, di masjid ini gak ada apa-apa kita lah. Ini ada pengecualian. Maksud di masjid ini beribadah di masjid nih. Nah, seharusnya di rumah aja. Nah, kalau kita ini nuntut ilmu, artinya apa? Nuntut ilmu ini nuntut perkara yang wajib. Lamun ada ke rumah kaum yang sasak rumah kaum, maka anak 5 di bahemburan baik di masjid kita. Di masjid luas masjid tempatnya nah. Ya Allah, ada bahemburan sudah mic-nya sudah ada, kipas anginnya sudah ada. Ada bapak pembinian ke masjid untuk mencari ilmu fardu ain. Yang kita bicarakan ini ilmu wajib diketahui oleh pembinian. Nah, selain daripada itu, misalnya sholat berjamaah lebih baik bagaimana di rumah sembahyang nang fardu lebih baik perempuan sembahyang di rumah. Lebih afdal sembahyang di rumah maupun di antara barisan sholat, terutama di siang hari. Di sini mengisahkan yang terjadi di zaman sini nih, bebinian berbondong-bondong ke masjid untuk beribadah wara, padahal di rumah gini nggak dilakukan. Maka di siang hari pulang, artinya di siang hari itu orang banyak, artinya bisa dilihat orang kecantikannya, perhiasannya dan sebagainya, ada aman fitnah. Sementara di malam hari mereka mendekati tempat-tempat yang terang untuk memperlihatkan perhiasannya pada orang banyak. Kan malam hari itu kan malam tuh gelap lah, cuman ada lampu-lampu. Nah, sekalinya bebinian ini jadi siden basilah mendekati lampu-lampu supaya orang melihat ini. Sausnya bagaimana dipandang kadep ayo ini. Kalau perlu kada usah keluar rumah malam-malam. Ya Allah, siang aja kita mau keluar, udah keluar rumah apalagi malam. Beli di rumah aja. Nah. Intinya sini ini mengisahkan bebinian ini hendak dilihat di kecantikannya, perhiasannya oleh orang lain, oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu adalah perbuatan bid'ah yang terjadi di akhir zaman. Ada sebagian ulama yang menegaskan bahwa apabila kaum wanita telah melakukan 3 perkara. Nah, ini sebagian ulama aja Bang ada sepakat. Ada sebagian ulama menegaskan apabila bebinian nih melakukan 3 perkara ini keras Bang ulama bandel gini, maka dia perempuan itu disebut qahbah, bisa disebut dengan qahbah. Apa itu qahbah? Yakni sebagai bidu wanita fasik serta pezina. Nah, kategori yang jelek itu bisa disematkan kepada perempuan itu. Ini ciri-cirinya ada di bawah ini. 3 perkara yang dimaksud adalah apa ya? Pertama, keluar rumah pada siang hari dengan bersolek itu bermake up, beginjo, bercantik-cantik, berparfum, macam-macam elek naran make up ya Allah, menggeloing-geling nang spotlight ini. Nah, menampakkan perhiasan serta pamer kecantikan, orangnya bermake up. Tentunya orang yang bermake up tuh hendak
dilihat orang. Makanya ini make up untuk dilihat orang, untuk dipamerkan kepada orang. Nah, dan berjalan dengan santai di hadapan kaum lelaki. Niatnya apa? Supaya lelaki yang kangenan, supaya marawat. Oh macil, masnya piancil. Nah, itu niatnya. Jadi nah itu yang pertama. Kedua, memandang serta menarik perhatian lelaki lain dengan ingin bercantik-cantik, berdandan, membungas-bungas. Wah ini dicantikin, dipermak, dihiasi kayak kala-kala juga. Lalu menarik perhatian lelaki hingga lupa kepada fitrahnya sebagai wanita. Lupa bahwasanya wanita itu harus tertutup, harus disembunyikan perhiasannya. Nyelupakan itu. Atau ingat cuman nafsunya hendak pamer. Ketiga, mengeraskan suara pembicaraan hingga terdengar oleh lelaki lain. Nah, bila di luar rumah, bila bepandir pina nyaring, pina ongah pandiran, nah, apa pandir itu begemat-gemat aja. Apalagi pandirnya mau pina kisah lembut. Sekalipun dia seorang wanita solihah, walaupun misalnya beginiannya nih menutup aurat sudah, bercadar sudah, pakaiannya lebar, tapi bila bepandir pastilah banyaring supaya didengar oleh laki-laki lain. Lelaki yang ini biarlah, jangankan melihat, mendengar suaranya aja kan lembut sudah bisa karindangan laki yang ini. Pasti itu melihat, suara siapa aja pun bagusnya. Lalu kan mencari orangnya tak. Bepandir jangan nyari-nyari di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau melakukan yang demikian berarti termasuk dalam golongan wanita qahbah. Apa itu dari qahbah di atas bidu wanita, walaupun yang bisa menyanyi, wanita fasik serta pezina. Ini ujar sidin, bukan ujar ulun. Ulun menyampaikan aja. Jadi lamun kada hakon ibadakan wanita qahbah, wanita fasik, wanita pezina, jangan melakukan 3 perkara ini. Sebab berarti dia telah menyerupai perilaku wanita khabithah. Khabithah itu bahasa Arab. Apa arti khabithah? Dalam kurung bermoral rendah, punya akhlak rendah, punya etika rendah, punya adab rendah. Itu menunjukkan harga dirinya juga rendah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang berakhlak mulia, perempuan yang beretika, perempuan yang beradab tinggi, itu perempuan yang dia menyembunyikan kecantikannya, menyembunyikan auratnya, bahkan dia menyembunyikan suaranya di hadapan laki-laki lain. Bermoral rendah pada pengertian di atas bukan dalam kerangka penghinaan, bukan menghinakan binian kita, serta pencemoohan terhadap wanita, tapi lebih pada penunjukan terhadap perbedaan antara wanita yang bermoral tinggi, maksudnya solehah,
dengan wanita yang bermoral rendah atau khabisah. Bukan memadahkan bebinian itu bebinian hina, ada. Cuman kalau ini membandingkan aja, ini bebinian yang solihah, ini bebinian yang kada solihah, tentu bebinian solihah ini tertinggi moralnya daripada ini tentu terendah daripada moral bebinian solihah nih. Kalau bebinian yang kada bisa menjaga kecantikan dan auratnya nih. Sebab kata khabisah sama dengan wanita bermoral rendah dijadikan sebagai alam laqab. Alam itu nama, laqab itu gelar. Gelar aja. Alam itu nama gelar, laqab itu gelar. Artinya digalari wanita rendah. Nah, itu bukan menghinakan. Cuman akhlaknya itu menunjukkan dia itu rendah. Jadi kita menyebabkan kita rendah itu gara-gara kita juga. Menyebabkan kita ini terhina itu gara-gara kelakuan kita juga. Sebaliknya kalau kita bermoral tinggi, berakhlak mulia, kita dipandang mulia oleh orang lain. Jadi mulianya kita, hinanya kita tuh tergantung kita. Dimana kita cara memposisikan diri, membawa diri kayak apa? Bisa membawa diri kita mulia. Tapi kalau tidak bisa membawa diri, kita akan hina. Kita juga tak. Janganlah misalnya contoh, pian misalnya ya Allah, keluar rumah misalnya ada menutup aurat, baju daster ikan sini aja, batu bang landaunya kelihatan, kada pakai kerudung, lalu keluar rumah, lalu disambati orang pian, ibu itu pian yang menyalahkan orang nyambati itu, salahkan diri sendiri. Pian juga kayak itu, makanya orang nyambati. Coba kalau pian buju-buju menutup aurat, orang kada nyambati. Nah jadi kadang-kadang kita juga nang maulah orang memandang kita sinis tuh gara-gara kita. Jangan menyalahkan orang kita. Jangan menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Mungkin kita belum lagi memakai akhlak mulia. Kita kadang menutup aurat kita. Nah itu kalau posisi kita lah bisa jadi seperti orang. Nah kalau kita memandang orang yang membuka aurat itu jangan disempeti. Kita tak di posisi orang lain, kita melihat orang misalnya membuka aurat, benar ya kita kada menyempeti kita, kada menyempeti, kada menggibah, biar akan najanya, inya juga urusannya lawan Tuhan, harus disempeti. Itu kalau kita di sisi orang melihat orang yang mengerjakan maksiat, kada usah disempeti, kada usah digibah. Doakan aja supaya inya dapat hidayah. Mendoakannya gitu dalam hati juga. Jangan mendoakan nih di warung. Pak, doakan di warung. Anu aja. Kasihan Jepang si Acil gitu cari hari. Bajabang aja kita doakan aja mudah nih aja dapat hidayah. Itu hanya menggibah orang gitu. Kisah mendoakan tapi nyebut orang di warung. Salah juga mendoakan itu dalam hati ya. Udah aja mengibat tobat ya, ini jar wah ini jar wani bana lawan laki jar. Nah, mendoakan ini nyembati. Nah, itu kan udah bujur gitu. Mendoakan tuh dalam hati aja sendiri-sendiri. Ada usah menyembati aibnya. Nah, kita usah menyembati aibnya. Jadi kita belajar nanti kitab ini untuk diri kita, untuk keluarga kita. Artinya urusi diri kita. Jangan sampai diri kita ini melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Menampilkan aurat, menampilkan kecantikan. Artinya ini mengurusi diri kita. Soal orang lain kada usah diurusi. Doakan aja mudah-mudahan bertobat dan doa ampun dosanya, kada usah disampaikan, harus digibah. Mungkinnya jahil, kada menuntut ilmu, kada usah disampaikan. Ini kita belajar kitab ini untuk diri kita.
Ngurusi diri kita kan tidak mengurusi urusan orang lain. Amun mengurusi urusan orang lain, kena tersambat di orang, tergibah orang. Nah jadi ini untuk diri kita atau untuk lingkungan keluarga kita di rumah kita padahi. Adapun orang lain, tetangga, jiran, dirinya membuka aurat itu urusan lakinya menagur. Misalnya kita di akhirat kada pian tuh ditakuni, kenapa aja ini kada lakinya gini ditakuni, lakinya kenapa lakinya kada menagur bininya kalau rumah membuka aurat. Lah ini untuk diri kita pakai. Ada usaha kita untuk orang lain tuh, kada usah merusi orang lain. Diri kita gini banyak kekurangan, banyak aib kita, banyak dosa kita. Oleh karena itu kita belajar ilmu ini supaya memperbaiki diri kita nang serba kekurangan ini. Mun kita mau melihat kekurangan kita banyak ini, asusupan kita mengurusi urusan orang lain. Asa kada pantas kita mengurusi aib dan kekurangan orang lain, sedangkan di dalam diri kita ini banyak mana aib dan kekurangan kita. Bermoral sudah tadi deh. Sudah tadi. Oh tak sebelah lain. Yakni gelar bagi mereka yang bermoral rendah atau tunasusila. Nah, babinian yang kada bagus lah ya Allah. Perempuan yang tunasusila ya. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Rawahu Ibnu Ruslan wa Abu Daud an Ibn Umar wa Tabrani an Hudzaifah. Artinya barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Majah. Apabila kelakuan kita atau baju pakaian kita menyerupai pakaian orang fasik, kita digolongkan sebagai orang fasik. Kelakuan kita misalnya menyerupai orang fasik, maka termasuk golongan orang fasik. Amun kelakuan kita, pakaian kita, tingkah laku kita menyerupai orang Yahudi Nasrani, digolongkan bersama mereka. Nah kayak itu juga perempuan yang pakaiannya, cara berpakaiannya, tingkah lakunya menyerupai perempuan tunasusila, maka termasuk golongan mereka. Nah, oleh karena itu jangan menuruti moral rendah, cara berpakaian orang-orang yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi orang yang menyerupai suatu kaum dalam berpakaian maupun dalam perbuatan, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Amun pian berpakaian menuruti pakaian wanita solehah, insyaallah digolongkan seperti wanita solehah. Artinya barang siapa menyerupai orang-orang soleh, dia pun akan dimuliakan sebagaimana orang-orang soleh. Pian dolah berpakaian lengkap, maksud lengkap ini menutup aurat. Apalagi misalnya bercadar, tapi bercadar itu ada wajib, sunat saja. Menang bercadar berpahala, karena bercadar yang ada bapak. Artinya menutup aurat, artinya menjaga sikap. Pian berjalan itu, insya Allah pian ini dihormati orang. Maksud dihormati orang, bubuhan lelaki atunya asa segan marayu, asa segan apa tuh? Ya marawa juga, atau melecehkan dan sebagainya, atau mengganggu. Tapi kalau perempuan, coba kan misalnya pakaian seksi,
nang kelihatan aurat, tiak kelihatan, susu kelihatan sebelah, paha kelihatan, berjalan di depan lelakian. Jil, singgah Jil. Nah, itu sudah direndahkan harga diri perempuan itu. Jil, saja aja orangnya aja, ngorong mesti Jil ya. Nanti kita ya, kayak ada dihormati. Jadi pakaian itu menentukan seseorang. Walaupun kita ini bukan orang soleh, walaupun perempuan bukan wanita soleha misalnya, berpakaianlah seperti perempuan solehah untuk menjaga harga diri biar tidak dilecehkan, biar tidak direndahkan oleh laki-laki lain. Tapi kalau pemakaian yang serba terbuka, dia sendiri yang menghinakan dirinya, sehingga ketika orang menganggap rendah dirinya, itu jangan salahkan orang lain, karena dia sendiri yang menyebabkan seperti itu. Nah, contoh nang kayak wadai lah, mun wadai pais lah, nah nyanyi wadai pais masih berbungkus kulit betul daun pisang. Nah, dibandingkan misalnya wadai nang bebukaan, nang kada betutup, itu lalap, inya mau horongi nang mana, memakani nang mana, nyatanya mau horongi nang kada betutup. Nang betutupnya anak awak paling di luarnya aja kan. Coba nang terbuka ini nah mau orang benar lalat nah memakan yang benar lalat diburu datang pulang ya. Itu contoh apabila perempuan dia membuka auratnya, mensepelekan auratnya, itu lalakian mencangangi. Ada memoto, nah ada memvideo dia buatnya di TikTok misalnya sama Acil Bungas ya. Di kampung kita aja kalau viral akhirnya misalnya nah kayak murah lah, murah. Nah, tapi kalau perempuan itu dia menutup auratnya, menjaga harga dirinya, dia akan terpelihara, tidak mudah disepelekan, dilecehkan, diremehkan dan direndahkan oleh laki-laki lain. Nah, itu bagi wanita yang memiliki rasa malu dan taat dalam beragama, tentu akan selalu membersihkan diri dari sebutan wanita kohbah. Jadi kalau bebinian itu kalau masih ada rasa malu di hatinya, hendak taat kepada agama, maka dia akan menghindari 3 macam tadi. Kenapa 3 macam tadi? Ada jadi itu tulisannya ada. Menghindari 3 macam nang tadi, sehingga dia tidak disebut wanita kohbah tadi. Nah, karena itu bagi orang yang kuat kata kautkah itu takut bola sebenarnya itu takut. Kaut tuh nasi ya Allah. Bagi orang yang takut itu nah itu paling tuh nah. Kalau teh itu dulu ini teh kayaknya di dalam soalnya tehnya 2 le. Bagi orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya wajib bisa juga itu taat kalau takut kan wajib memelihara diri dari perbuatan dosa dan menjaga kehormatannya. Jadi itu kaut tuh gantilah sarabian taatkah gantiannya atau takutkah gantiannya bisa. Jangan kaut lah, yang kaut nasi tuh. Nah. Dan tentu saja berupaya melarang istri ini lelakian lah. Dan tentu saja berupaya melarang istri dan putri-putrinya keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan memperlihatkan kecantikan kepada lelaki lain. Nah, bagi suami-suami pula, suami-suami yang takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah, tentu dia akan melarang istrinya atau anak perempuannya keluar rumah. Kalau keluar rumah membuka aurat, kalau keluar rumah menampakkan perhiasan dan kecantikan, pasti dilarangnya.
Jangan menyae, jangan nakai berdosa. Apa dah kon gara-gara kamu doang masuk neraka juga. Nah, eta. Perlu dicatat bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan dan Abu Daud dari Ibnu Umar, dan Imam Tabarani meriwayatkan pula bersumber dari Hudzaifah. Nah, mudah-mudahan kita semerataan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertaubat daripada segala dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, daripada segala bentuk perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Dan mudah-mudahan kita seberataan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para ulama kita, Allah Ta'ala matikan kita hal keadaan mati beriman, husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, dan awal mengucapkan kalimat tauhid di ketika sakaratul maut, la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.